Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai di judul video ini, aku bakalan nge-share ke teman-teman tentang 9 mata kuliah yang aku pelajari di semester 1 PG PAUD. Jadi aku adalah mahasiswa PG PAUD semester 2 angkatan 2019 dan sekarang aku lagi nunggu nilai UAS aku keluar, kemudian libur. Oke, mata kuliah yang pertama itu ada pengantar pendidikan. Jadi di mata kuliah ini kita bakalan belajar tentang apa itu pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan ya yang berbau-bau pendidikan kalian bakalan diajarin secara jelas dan sedetail-detailnya. Karena kalian adalah calon seorang pendidik, jadi kalian harus paham betul apa itu pendidikan. Dan aku punya buku referensinya, ini dari penerbit Erlangga. Aku suka bukunya karena bukunya tipis. Oh no. Tapi meskipun buku ini tuh tipis dan murah, tapi isinya itu singkat, padat, dan jelas. Jadi aku suka banget kalau buku referensi yang tipis dan isinya singkat, padat, dan jelas. Ntar deskripsi buku ini bakalan aku taruh di description box, oke? Yang kedua ada konsep dasar PAUD. Nah, jadi di mata kuliah ini nih yang mungkin kalian para anak-anak semester 1 yang mungkin masih awam banget ya, pengen tahu sebenarnya tuh PAUD tuh apa, tujuan PAUD tuh apa, manfaat PAUD tuh apa. Nah, di sini nih semua pertanyaan kecil yang ada di pikiran kalian tuh bakalan terjawab di mata kuliah ini. Jadi kayak apa itu PAUD, tujuan PAUD, manfaat dari PAUD, terus emang penting gitu PAUD untuk anak-anak. Kemudian sistem pembelajaran PAUD tuh kayak gimana. Dan untuk buku referensinya aku punya dari PT Rosda Karya. Ini aku suka karena bukunya tipis juga, harganya murah, dan isinya singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga ada mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini. Jadi di mata kuliah ini tuh kita diajarin bagaimana kita memberikan stimulasi ataupun rangsangan untuk anak-anak agar perkembangan bahasanya tuh bisa berkembang lebih baik. Dan buku referensinya tuh ini, jadi ini buku referensinya itu direkomendasiin sama dosen aku. Emang ini sedikit tebal dan ini sangat lengkap banget isinya. Ini dari Beverly Otto. Ini isinya bahasa Indonesia kok, tenang aja. Dan yang keempat itu ada psikologi perkembangan anak usia dini 0-3 tahun. Nah, untuk mata kuliah psikologi ini sendiri kita belajarnya step by step. Maksud step by step itu gini, kemarin pas semester 1 aku belajarnya itu psikologi anak usia dini umur 0-3 tahun. Nah, di semester 2 aku belajar psikologi anak usia dini umur 4-8 tahun. Kalian bakalan belajar tentang karakteristik anak usia 0-3 tahun, cara memberikan stimulasi atau rangsangan untuk anak 0-3 tahun biar anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian cara menghadapi anak, pokoknya kalian bakalan belajar tentang psikologi anak usia 0-3 tahun gitu lah. Dan untuk buku referensinya tuh kayak gini, ini dari PT Rosda Karya juga. Yang kelima ada perspektif kebijakan PAUD secara lokal dan global. Jadi di mata kuliah ini tuh kita bakalan belajar tentang apa ya, yang aku pelajari di semester 1 kemarin atau di mata kuliahnya adalah dimana kalian tuh bakalan belajar tentang mana sih kebijakan PAUD di Indonesia sama kebijakan PAUD di luar negeri gitu. Dan sistem pembelajarannya kayak gimana yang di Indonesia dengan yang di luar negeri, karena kan agak ada sedikit perbedaan gitu antara PAUD di Indonesia dengan PAUD di luar negeri. Yang keenam itu ada pemberdayaan keluarga dalam pembelajaran anak usia dini. Jadi di dalam mata kuliah ini kita belajar tentang bentuk-bentuk keluarga yang ada di Indonesia, macam-macam pola asuh pada anak, dan pokoknya di sini tentang belajar tentang kayak keluarga-keluarga gitulah. Jadi bakalan dibahas di mata kuliah ini secara detail. Yang ketujuh ada kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan itu sama kayak PPKN. Jadi aku rasa nggak perlu aku jelasin lagi ya, kalian tuh bakal belajar apa di mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini termasuk ke mata kuliah umum. Jadi kalian gak hanya belajar tentang PAUD doang, tapi kalian juga akan belajar tentang pengetahuan umum. Untuk buku referensinya tuh kayak gini.
Ini aku beli di dosen karena dosen aku sendiri yang buat buku ini, dan gak wajib juga sih beli. Tapi yang aku suka dari bukunya adalah ketika dosen ngasih kuis ataupun ngasih soal maupun bakalan ada ujian gitu, semuanya tuh jawabannya ada di sini. Jadi aku suka gitu, apalagi dia bukunya tipis, murah, dan isinya yang pasti singkat, padat, dan jelas. Aku suka sekali. Yang kedelapan itu ada pendidikan agama. Jadi di mata kuliah pendidikan agama ini kalian bakalan belajar sesuai dengan agama yang kalian anut gitu. Yang terakhir itu ada bahasa Inggris. Kurasa kalian udah pada familiar ya yang namanya bahasa Inggris, jadi aku gak perlu lagi sharing ke teman-teman kalian bakal belajar apa di mata kuliah ini. Kurasa kalian udah pada tahu kalian bakal belajar apa di mata kuliah ini. Untuk bukunya kayak gini. Ini kita dapatnya gratis dari Lembaga Bahasa. Isinya tuh kayak pembahasan-pembahasan dan soal-soal. Buku ini cocok banget sih untuk kalian belajar persiapan suliet. Suliet itu semacam tes TOEFL yang diadakan oleh Universitas Sriwijaya. Jadi kalau misalnya kalian mau wisuda, kalian harus punya skor TOEFL sesuai dengan kebijakan fakultas maupun prodi kalian. Kalau di prodi PG PAUD sendiri sih skor suliet kalian itu harus 400. Oke, itulah tadi 9 mata kuliah yang aku pelajari di semester 1 prodi pendidikan anak usia dini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.